Jumpa kembali pada kelas MOOC Peduli Anemia Remaja. Salam sehat untuk kita semua. Saya Niketut Alit Armini, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Pada sesi MOOC kali ini kita akan membahas tentang remaja putri dan siklus haid. Tujuan sesi MOOC kali ini adalah untuk memberikan gambaran siklus haid yang dialami oleh remaja putri. Semua organ reproduksi remaja putri tumbuh selama masa pubertas dengan tingkat kecepatan antara organ yang satu dengan organ yang lainnya berbeda-beda. Remaja putri mulai mengalami menstruasi sebagai tanda kematangan organ reproduksi, ditandai dengan pengeluaran darah, lendir, dan jaringan sel uterus yang hancur secara berkala. Menstruasi yang dialami remaja putri meningkatkan risiko anemia. Menstruasi yang disebut juga haid adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari rahim, disertai pelepasan lapisan dinding endometrium dalam jumlah yang berbeda-beda setiap bulan, kecuali saat hamil. Menstruasi yang terjadi setiap bulan secara terus-menerus disebut sebagai siklus menstruasi. Menstruasi biasanya terjadi pada usia 11 tahun dan berlangsung hingga menopause, di mana normalnya menstruasi berlangsung selama 3-7 hari. Panjang siklus menstruasi dihitung dari hari pertama periode menstruasi, di mana perdarahan dimulai disebut sebagai hari pertama, sampai hari terakhir. Siklus menstruasi yang normal merupakan kombinasi harmonis antara siklus gonadotropin, siklus ovarium, siklus hormon ovarium, dan siklus endometrium. Ada 3 aspek penilaian menstruasi, yaitu siklus haid, berkisar 21 sampai 35 hari, lama haid tidak lebih dari 15 hari, jumlah darah antara 20 sampai 80 mili. Siklus hormon gonadotropin dan hormon ovarium berlangsung secara simultan, di mana dikoordinasikan mulai dari otak, yaitu bagian hipotalamus, kemudian menghasilkan hormon yang merangsang indung telur atau ovarium untuk proses pematangan perkembangan folikel sampai saatnya sel telur itu dilepaskan pada saat proses ovulasi. Siklus ovarium atau indung telur merupakan gabungan dari beberapa fase, yaitu ada fase perkembangan folikel, ada fase pelepasan dari sel telur yang disebut dengan ovulasi, dan ada fase luteal di mana dihasilkan hormon progesteron dari korpus luteum yang ada di ovarium. Siklus menstruasi ini berjalan secara beriringan dengan siklus yang ada di ovarium dan siklus di endometrium, di mana mulai dari fase folikuler, ovulasi, sampai fase luteal, kemudian ada produksi dari hormon estrogen, progesteron, dan kombinasi dengan hormon FSH dan LH. Kita lihat siklus di uterus yang terjadi, di mana pada fase menstruasi ada pengikisan dinding dari rahim, kemudian setelah menstruasi selesai akan ada proses penebalan kembali dinding uterus atau dinding rahim pada fase proliferasi, dilanjutkan dengan fase sekresi. Siklus menstruasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya stres yang dialami, bagaimana coping dari remaja putri, status gizi lebih atau kurang, penyakit kronis yang dialami, aktivitas fisik, obat-obatan, maupun kondisi hormon yang mengalami fluktuasi. Kadangkala remaja putri mengalami gangguan menstruasi. Di antaranya
mulai dari tidak mendapatkan haid pada beberapa periode tertentu, jumlah haid yang berlebihan, nyeri pada saat haid, berbagai gejala yang dialami pada saat seorang remaja putri menjelang mengalami haid maupun haid yang jarang dialami seperti diantaranya amenore, polimenore, hipermenore, dysmenore, premenstrual syndrome, dan juga oligomenore. Rangkuman dari sesi MOOC kali ini, menstruasi merupakan perdarahan secara periodik dan siklik rahim disertai peluruhan lapisan endometrium dalam jumlah bervariasi setiap bulan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi menstruasi dan terkait gangguan menstruasi. Menstruasi yang dialami remaja putri meningkatkan risiko anemia yang perlu diwaspadai. Demikian sesi MOOC peduli anemia pada remaja kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada sesi MOOC berikutnya. Sampai jumpa.